punya mimpi itu jangan hanya menetapkan mimpi, tapi fokus untuk menentukan langkahnya. Ya. Step 1, step 2, step 3 itu harus dipikirkan supaya mimpi kita terwujud. Jadi jangan hanya sebatas mimpi. Orang bilang memang mimpi itu gratis, tapi ya kalau hanya sebatas mimpi ya tidak akan jadi apa-apa. Ya. Tapi harus bagaimana make it happen, wujudkan. Kita wujudkan itu yang penting. Setuju tuh. Itu sih kalau secara umum. Tapi kalau Secara khusus wow, Ali selamat datang. Malam bro. Ya, kita podcast hari ini kan di malam hari, jadi kita sebagus apa selamat malam lah, bukan selamat siang, selamat pagi. siap Kakak. Aldi, saya bersyukur bisa ketemu Aldi, seorang jurnalis yang sangat luar biasa ya. Terima kasih Kakak. Begitu. Saya pikir ini kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah datang di channel saya nih, Sword. Sahabat nih, Sword ya. Siap. Terima kasih sudah bergabung. Ini penghargaan pertama saya mewawancari seorang jurnalis nih, wow. Wow. Terima kasih Aldi ya. Saya rasa terhormat sekali karena biasanya wartawan tuh buruh paling kasar gitu. Kadang dihina, kadang dicaci maki, kadang ya dibatasi hak-haknya. Mau liput tapi dibatasi ya begitu. Dan apalagi dengan situasi Papua. Betul, situasi Papua dengan begitu banyak problem sosial, ekonomi, politik yang komplit sekali hari ini kan. Pasti ada orang-orang yang tidak senang lah. You know lah, kalau saya bilang siapa yang tidak senang pasti tidak mau aibnya terbongkar kan. Banyak orang-orang ya, oknum-oknum ya. Pasti ada. Pasti banyak, dan itu menjadi tantangan tersendiri buat Aldi juga. Saya lihat juga, saya sendiri juga kadang lihat ini masalah, tapi hak-hak jurnalis itu kan dibatasi banyak sekali ya. Dan sebelumnya BDW ngomong-ngomong nih, Aldi asli dari mana? Baik, kalau saya dari Fakfak, Papua Barat. Wow, Papua Barat, tapi bukan kelihatan Papua. Itu tunggu dulu kan. Jadi saya merantau di Jayapura dari tahun 2015. Wow, ya. Mulai kuliah di sini, dari daftar waktu itu namanya SBMPTN, kemudian lulus di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Uncen, puji Tuhan, kemudian langsung pesan tiket, orang tua pesan tiket langsung datang kuliah ke Jayapura. Berarti Dari Fakfak, Papua Barat. Jadi memang lahir besar di Fakfak, Papua Barat. luar biasa. Asal sukunya itu Buton, Sulawesi Tenggara. Oh, tapi ini macam laki-laki Karena memang sudah lama di Papua, jadi memang kulit juga menyesuaikan. laki-laki seru. Laki-laki seru. Ya macam laki-laki dai-dai dong. Dai orang. Iya. Dan Dai orang marah nih kagak. nah, minta maaf teman-teman ya. Dan wow, luar biasa ya Pak Aldi, ini satu penghargaan buat saya. Dan hari ini kegiatannya apa saja nih? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini meliput tuh atau apa? Akhir-akhir ini memang lagi fokus ke liputan-liputan yang memang konten-kontennya UMKM. Ya. Yang pemberdayaan masyarakat lah, hari-hari gitu. Mama penjual pinang, kayak gitu kita angkat kisah-kisah kayak gitu. Wow, jadi diangkat dalam tulisan. Wow, luar biasa teman-teman yang sedang nonton. Kita hari ini cerita tentang dunia jurnalistik ya, hiruk pikuknya, bagaimana susah senangnya menjadi seorang reporter, bukan reporter atau jurnalis ya. Jurnalis. Jadi lebih tepatnya jurnalis ya. Jurnalis itu kan bagaimana orang menceritakan satu gambar atau kejadian, maksudnya gitu ya. Gitu ya. Jadi jurnalis ini jurnalis apa dulu gitu. Iya, kan banyak kategori ya. Banyak kategorinya. Kalau saya kebetulan dipercayakan di jurnalis media online. Wow. Media online namanya Tribun Papua. Nah, di situ kita media yang suka bikin viral-viral. Ya, luar biasa. Jadi memang tupoksinya saya di situ tuh kita menulis berita. Jadi dari lapangan kita city reporter. Jadi turun di lapangan, kita cari peristiwa, begitu ada peristiwa kita liput di situ, kemudian kita menulisnya dalam berita. Berita yang di sini yang teman-teman perlu pahami itu ada 5W plus 1H dalam berita itu. Sabar dulu, itu nanti kita bahas lagi. Ini Aldi ini sudah berkeluarga atau belum? Kalau saya masih single. Single. Ya. Yang saya menyanyi lagunya. Apa dia? Yang cantik segera daftar. Segera daftar. Yang ganteng ada tunggu ya. Bukain ya, buka lowongan. Buka pendaftaran. jadi itulah, singkatnya jurnalis itu.
Umurmu berapa tahun ini ngomong-ngomong? Umur 23 kakak sekarang. 23, berarti saya panggil kakak. Iya, kakak ya? Oh, berarti Bukan 23, berarti ade. ade. Oh, Saya 92, saya 92. 92 berarti saya sekarang 28. Ya, 28 ya. Jadi beda berarti berapa tahun lah? bro lah, lebih enak lah. Bro Aldi ya. Nah. Dan Aldi hobinya apa nih? Kalau saya itu ada kaitannya dengan ini juga, dengan berita tadi kan. Oh, berita-berita. Biasa menulis, Suka ngomong memang, juga. suka ngomong yang tidak tahu kenapa kalau dari dulu itu memang suka tampil di depan gitu. Suka MC juga. Ya, entah kuliah tuh MC tidak yang secara profesional belum, Tapi yang hura-hura. yang hura-hura Ya, kemudian band-band gitu. itulah. Ya hobi-hobi itulah. Wah, luar biasa, kreatif nih Aldi. Tampannya kreatif sekali. Luar biasa. Ya. Terima kasih, Kakak. Senang. Gimana lu? Ini banyak tertawa nih ya. Saya suka cita sekali ya punya podcast ini ya. Jadi kita kembali ke intinya apa? Kenapa Aldi mau jadi wartawan atau jurnalis? Kakak, aduh, kalau ditanya kenapa mau jadi wartawan, Ada motivasi atau ada cuan atau memang itu panggilannya di situ? Atau kalau passionnya? dibilang panggilan mungkin tidak, tapi agak sebenarnya kepepet gitu. Oh, Jadi karena waktu itu sudah kuliah selesai, lulus sebelum COVID itu, zaman sebelum COVID, November 2019. Itu ada sejenak ada nganggur kurang lebih ya ada 1 tahun lah gitu. Wow. Tapi aduh ini mau cari apa, mau cari kerja apa gitu kan. Masih terpikir itu, masih dengan kotak dan pemikiran yang ibaratnya kayak begitu, harus dari kuliah pikir mau kerja apa gitu. Akhirnya waktu itu teman ada share begitu, ada info-info lowongan begitu, saya lihat, oh ini kok tertarik sekali gitu ya untuk maksudnya menulis apa segala macam. Awalnya iseng-iseng. Paling cuma 1 bulan 2 bulan lah. Gitu. Iseng daftar, masukkan berkas semuanya. Kemudian dipanggil gitu, dihubungi lewat email, lolos gitu ke tahap berikut. Akhirnya sudah ikut itu tahap pemeriksaan kesehatan, kemudian lanjut interview, pokoknya semua itu sudah dilewati lah. Tahap-tahapan itu kemudian akhirnya diterima. Jadi Bertahan sampai sekarang. Jadi memang sekarang ya. Kalau dibilang untuk passion memang mungkin tidak terlalu sepenuhnya di situ. Kepepet ya. Tapi karena kepepet, kemudian serius di situ belajar, akhirnya betah sampai Jadi sekarang juga. ini. Gitu. Jadi Luar Jadi biasa. Awal mulanya tuh begitu. Cuman yang satu hal yang unik itu memang dari suka menulis itu. Jadi dulu tuh waktu SMA tuh nama-nama di sosial media tuh sudah pakai kata jurnalis gitu. Entah kenapa sudah kayak sudah punya feeling mungkin ya untuk masa depan kayaknya di situ, dan mungkin salah satu Tuhan juga sudah arahkan gitu. Tapi kayak misalnya nama Twitter itu saya kasih nama Jurnaldi. Jadi jurnalis Aldi begitu dulu. Padahal belum tahu apa-apa gitu ke depannya. Ini kayaknya maksudnya tidak dan juga dari dulu tuh dari SMP tuh suka nonton berita. Wow. Jadi saya ingat ada nama presenter berita di TV itu namanya Putra Nababan. Itu dulu anak-anak lain Jadi mungkin terinspirasi dari Putra Nababan. Iya, bisa dibilang terinspirasi lah dulu lah. Kalau Putra Nababan nonton ya, ini salah satu virusnya. Panutan. Iya, yes. Oke. Jadi begitu kakak. Jadi awalnya dari dulu tuh memang sudah ada cikal bakal lah dibilang. Karena sudah suka nonton berita gitu. Jadi ada satu program di pemberitaan itu saya ikuti. Jadi ada dari paginya, siangnya, malamnya saya suka nonton aja gitu. Berita Ada di Liputan 6 kalau kakak itu. Saya ya berarti kenal ini juga yang siapa nih? Dia punya suka baca berita, ada hostnya siapa nih? Iya, yang Papua ini ya, yang asli Papua ini. Yang ada juga anak ini orang Jakarta juga sih. Itu mantap-mantap lah, pokoknya di situ host-hostnya tuh dulu. Saya pernah ikut lomba juga waktu itu. Jadi kakak host-host yang di Liputan 6 itu dulu saya hafal tuh, saking sering nonton beritanya. Jadi salah satunya siapa? Salah satunya ada dulu yang paling senior sedikit itu kakak Joy Astro. Iya, Astro betul. Ada itu lagi Senandung Nacita yang sekarang ya itu. Halo Nacita. Iya. Siap kakak. Pokoknya banyak lagi. Dia pernah ke Jawa Timur. Dia ke salah satu kampus AWS dan saya ikut lomba presenter juga. Iya, tapi ya begitulah. Jalannya beda. Maksudnya I'm black and all people white people not believe me. Yes. Dan terpilihlah orang-orang yang ya gitulah, lah saya bukan rasis, tapi itulah yang terjadi waktu itu. Tapi mungkin waktu saya juga masih belum ya. Tapi kita harus ke sana tuh kita sebenarnya harus jadi proses gitu. Jadi dan ya kita kembali lagi ke jurnalis. Kembali ke jurnalis ya. Hari ini saya ditanya-tanya. Ya, jurnalis ditanya-tanya ya. Yang tanya-tanya orang sekarang
Saya ditanya-tanya lagi ya. Dan Aldi, ada tantangan kah tidak ketika Oke, jadi reporter atau jurnalistik? Saya baru berproses di Tribun Papua ini kan baru mau hampir 1 tahun ya. Ya. Mungkin sekitar 8 bulan lah. 8 bulanan ini untuk prosesnya yang saya rasa itu berita-berita yang saya tulis itu kan kadang juga mengikuti dengan apa yang permintaan redaksi juga. Ya, redaksi, Jadi ya. ada masing-masing media itu punya tipikal yang beda-beda lah. Kalau Ya, kalau kakak lihat juga begitu kan pasti. Ya. Nah, saya tuh Saya lihat kan Tribun tuh viral-viral iya, tuh. jadi paling tantangannya Isu-isu host bukan seksisme tapi isu-isu yang memang hangat-hangat. Jadi paling Tribun. tantangannya itu kita bagaimana supaya kita bisa bikin pembaca itu tinggi. Ya. Kemudian tinggi dalam artian banyak yang mau baca kita punya tulisan. Ya. Itu bagaimana kita mengolah judul gitu. Ada angle-angle menarik begitu yang memang kita bisa lihat dari satu isu gitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau pada saat pelatihan disampaikan waktu itu sama pelatih, kamu nanti bisa ini kalau ada bagus potensinya nanti dikirim ke Nduga, dikirim kemana? Wah itu saya kadang masih pikir juga. Tidak takut kan? Masih tidak takut. Pernah tembak lagi. Kan biasa main di Papua di pesisir-pesisir saja atau kakak. Kalau saya memang belum sampai bisa ke daerah yang pegunungan. Jadi memang ya nanti kakaknya bimbing lah kalau kita naik ke atas lah. Amin. Jadi sejauh ini yang memang Persyaratannya makan babi dulu. harus kita kasih. Jadi memang Makan babi baru pasang taring gigi di hidung. Jadi memang tantangan terberatnya tuh paling karena awal-awal saya sulit bangun pagi. Saya orang yang sulit bangun pagi. Jadi profesi ini juga mengubah saya hidup. punya sikap juga ya. Artinya saya punya jadi yang tadi tidak suka bangun pagi tapi akhirnya jadi karena berita itu kan harus kita update kan Kak. Jadi kalau kejadian pagi harus memang terus kejar gitu. Luar biasa. Tantangan. Jadi saya masih ingat waktu kunjungan wakil presiden waktu itu. Itu kita di media dituntut Pak Presiden misalnya keluar dari ruangan atau selesai kasih sambutan harus beritanya naik. Gitu. Jadi harus ngeri. Maraton. Jadi tangan tuh sudah bergerak otomatis tanpa dikompromi lagi. Jadi Pak Wapres bilang apa atau mungkin narasumber yang lain bilang apa itu udah langsung ketik judul gitu. Langsung naik ke email, nanti dari di email redaksi langsung posting ke web. Wow, gitu. luar biasa, kerja lincah sekali. Harus Kakak, apalagi kalau kita mengawal Papua, isu-isu Papua memang harus cepat ya, terupdate ya. Dan satu hal lagi yang saya mau bilang, kalau kita di Papua ini memang kalau dari kacamata sudut pandang pemirsa ataupun page view di Jakarta ya, itu betul. memang masih seksi soal yang tadi keamanan, isu keamanan, kemudian kalau menjelang PON kemarin itu ada malaria, itu masih isu-isu itu masih seksi untuk dibahas. Iya. Wow, luar biasa sekali. Wah, pasti ada gesekan juga ya. Gesekan. Ada yang batasi juga kalau macam isu-isu yang tidak bisa kita pungkiri ya Kakak. Ada yang berbagi pihak lah, yang sedikit batasi apa segala macam. Kemudian kerja kita juga banyak dikontrol juga, tapi itu tidak berarti kita kerja jurnalistik kita dikekang ya. Tidak berarti, tapi hal-hal itu sangat biasa di dunia jurnalistik untuk jadi didekati tantangannya gitu ya. Saya tidak bilang diintervensi tapi didekati. Gitu. Luar biasa. Dan saya juga bikin konten ini, orang juga biasa teror saya juga. Teror juga kan? Teror juga apa ya? Aku jangan upload konten yang pro anak Papua dan pro lah. Pro itu anak yang suka positif kok ini. Anak yang suka ngamen di jalan-jalan tidak boleh upload. Gitu. Tuhan ngiri langsung upload ini. Apalagi kita yang pers ya kayaknya memang banyak didekati tapi ya itulah, itu dinamikanya. Yang penting kita satu hal yang penting kita tetap harus bersuara. Itu yang penting. Jangan diam. Menjunjung tinggi keadilan ya. Iya, itu penting. Luar biasa. Saya pikir saya termotivasi dan Tribun karena terupdate, wow. Terima kasih. Informasinya kencang sekali ya. Dan saya juga kadang ikuti juga, kadang bukan, karena memang saya buka Google Tribun Papua. Wih sih. Lumayan terindeks itu di Google. Jadi mantap teman-teman kru dari Tribun, luar biasa. Saya bangga. Dan Tribun ini kan ngomong-ngomong sudah baru ya, berapa tahun ini?
Jadi Karena memang saya tribun kan ini baru di Papua, iya. kita jaringan ke 52 atau 53 kalau tidak Wow, salah. luar biasa. Di Papua kita baru buka itu. Tapi untuk secara nasional kita sudah lama. Ini mau ulang tahun ke-11 kalau tidak salah, kalau saya tidak salah. 11 tahun. 11 tahun. Iya, Tribun News. Kalau di News. Papua Kalau berapa Tribun Papua kita baru mau jalan 1 tahun. Wow. Berarti Jadi di Papua baru tapi secara nasional di medianya sudah lama. seluruh tanah Papua ada berapa? Kalau seluruh tanah Papua kita baru ada di kota Jayapura ya, artinya di provinsi Papua. Provinsi. Jadi Kontributor kita ada di beberapa kota, ada di Merauke, ada di ada di Timika juga. jadi kota metronya Papua itu kan Jayapura lah Jadi ukurannya. memang base-nya masih sementara masih di Jayapura, nanti mungkin ke depan akan dibuka lagi di Papua Barat. Wow, luar biasa. Saya respect buat teman-teman Tribun Papua, buat seluruh kru semuanya. Hormat. Kalian orang-orang hebat yang angkat nama Papua, menceritakan Papua lewat karya tulisan. Dan saya hormat sekali buat teman-teman jurnalis dan Tuhan berkati kalian semuanya. Amin. Dan kalian adalah pewarta Injil Tuhan sebenarnya itu. Menceritakan kebenaran, menceritakan keadilan, menceritakan isu-isu apa yang terjadi ya. Walaupun itu tadi Kakak, kadang ada gesekan-gesekan tapi tetap Tapi itu tantangan. ya tantangan bagaimana beritanya kita bisa poles biar bisa Jadi yang sama bilang itu wartawan dengan hamba Tuhan itu sama. Gitu. Wartawan dia bicara tentang ya benar ini benar gitu. Jadi teman-teman kalian tidak khotbah di mimbar, tapi kalian sudah menulis berita apa yang terjadi. Itu kalian adalah sebenarnya pewarta sesungguhnya di situ. Yang sama bilang itu. betul kan. Terima kasih Kak apresiasinya. Ini besok saya jadi semangat kerja kembali jadi lebih ini jadi lagi. Dari spirit dari Kakak. Semangat Aldi karena orang hari ini berpikir hamba Tuhan saja yang bisa cerita kebenaran, bisa cerita firman Tuhan, tapi loh, wartawan itu sebenarnya pewarta yang sesungguhnya, memberitakan kabar yang sesungguhnya. Tapi kadang ada wartawan-wartawan yang nakal. Tapi saya berharap di Tribun tidak seperti begitu ya. Amin. Pasti. Menjadi terpercaya di tanah Papua, terupdate di seluruh Kita slogannya Indonesia. mata lokal menjangkau Indonesia Kak. Wow, hormat. Jadi, perspektifnya lokal. Oh, luar biasa. Dari Papua untuk Indonesia. Wow, luar biasa. Saya senang sekali buat baru 1 tahun Tribun sudah jalannya balap sekali, viral. Karena apa ya kalau Kakak tanya apa beda begitu ya kita dari media lain, karena kita tuh apa saya bisa jadi berita kayaknya kalau menurut saya. Ownernya siapa? Ownernya, pemiliknya. Kalau kita ownernya itu dari luar ya. Dari luar ya. Dari luar gitu. Wow, hormat. How are you, Mr. Owner? Namanya Pak Coy Ruman. Halo Coy, nanti podcast dengan saya Coy. Pak Coy Kalau datang ke Papua podcast dengan saya lah, supaya sub channel juga Pak Coy podcast dengan saya karena ini salah satu korban ini. Saya biasa tanya-tanya. Jadi kita udah podcast ini ya dan Aldi dengan situasi politik. Kenapa situasi politik ya? Kalau cerita politik ini kan pasti ada yang geli-geli gitu. Iya. Itulah kan. Gitu, jadi ada yang geli-geli lah. Cewek-cewek cantik yang banyak geli-geli. Kalau berita yang bagus-bagus naik gitu ya. Bagus-bagus tentang Papua itu pasti cewek cantik geli. Mau naksir-naksir kamu wartawan semua. Jadi itu kalian biasa dibatasi kan tidak dengan isu-isu, misalkan ada isu-isu orang-orang gerakan-gerakan pro Papua, pro lepas dari Indonesia, itu biasanya dibatasi kali. Itu kan itu maksud yang sama maksud itu. Mungkin kadang kalau teman-teman lain mungkin ada, tapi kalau untuk Aldi sendiri untuk difokus pribadi, kalau untuk saya pribadi kan memang saya untuk fokus liputannya kan tidak yang di isu-isu. keamanan atau yang di isu-isu seperti itu. Jadi saya fokusnya di UMKM, pariwisata, destinasi wisata Papua, kemudian X-Biz, ekonomi dan bisnis. Yes. Kemudian Berarti di SAP rumah belajar termasuk nih. iya, Kakak, pendidikan termasuk. Jadi Kakak termasuk. Jadi kita bangun yang maksudnya dalam artian SDM Papuanya lah, alam Papua dan SDM Papua. Dua poin itu yang poin besar itu yang saya. Kalau yang situasi keamanan apa segala macam, itu ada teman-teman yang lain. Ya ada teman. Kadang juga saya bikin, tapi itu berita-berita yang memang misalnya sudah masuk di redaksi dalam bentuk rilis begitu, jadi kita tinggal siarkan saja. Oke, wah luar biasa sekali.
pesan apa yang mau disampaikan buat generasi muda Indonesia dan bahkan ya. teman-teman yang mau jadi jurnalis, tapi adik-adik muda ini kan pasti nonton channel nih. Aldi punya isi hati ada begitu buat anak-anak muda yang mau jadi jurnalis gitu. Kalau dari saya pesan untuk generasi muda secara umum ya kakak, secara umum dulu. Kalau secara umum paling kalau saya ingin berpesan mungkin tetap konsisten untuk mimpinya. Ya. Jadi dari kita sudah punya punya mimpi itu, jangan hanya menetapkan mimpi, tapi fokus untuk menentukan langkahnya. Ya. Step 1, step 2, step 3 itu harus dipikirkan supaya mimpi kita terwujud. Jadi jangan hanya sebatas mimpi. Orang bilang memang mimpi itu gratis, tapi ya kalau hanya sebatas mimpi ya tidak akan jadi apa-apa. Ya. Tapi harus bagaimana make it happen, wujudkan. Kita wujudkan itu yang penting. Setuju tuh. Itu sih kalau secara umum. Tapi kalau secara khusus buat cewek-cewek cantik untuk yang tadi kakak pertanyaan yang mau jadi jurnalis, Yes. nah itu kalau dari saya kalau memang sudah benar-benar passion, sudah suka menulis, sudah suka proses wawancara apa segala macam, cari narasumber. Nah kalau menurut saya lebih kepada bagaimana peningkatan kualitas saja. Ya, kualitas ya. Jadi harus benar-benar ditekuni. Kalau memang itu sudah passion, ditekuni. Karena pekerjaan yang kita landaskan dan passion itu kan pasti enjoy ya. tidak walaupun mungkin nanti di pekerjaan itu kan semua pekerjaan kan pasti ada kayak maksudnya tantangan, hambatan ya kan. Entah itu mungkin di lapangan, di kantor sendiri, tapi kalau sudah passion pasti itu sudah jadi kita punya pegangan di inilah di pundak lah, jadi pasti tetap akan jor-joran, mau kena marah, mau kena dalam artian mau kena marah, mau kena apa, tetap pokoknya gaskan aja, gaskan saja, jalan saja, enjoy, sekarang jalan biasa gitu. ampun Pokoknya itu sih pesannya ya. Baru berproses berapa bulan ini kak, jadi ya kalau mau dikasih pesan-pesan yang lebih dalam kayaknya ya gitu dulu lah, pokoknya sebatas itu dulu lah. Nanti kita lihat ke depan lagi. Jadi saya hormat buat semua teman-teman jurnalis yang ada di Tribun Indonesia, bahkan Tribun Papua. Saya beri apresiasi yang sangat luar biasa, hormat semua. Kalian orang-orang hebat dan kalian adalah perpanjangan tangan dari orang-orang kecil yang perlu punya nasib yang harus diangkat itu sebenarnya banyak. Dan kalian adalah bagian dari pewarta kebenaran yang akan menceritakan hal yang sesungguhnya. Ya, pokoknya yang real itu sudah. Dan saya hormat. Dan terima kasih ya Aldi. Podcast kita ini mungkin nanti kita lanjut lagi. Siap, pasti. Dan saya ada part pikir 2-nya ya. Part 2-nya. Kita cerita tentang bagaimana harus nantilah. Itulah pokoknya lah. Pokoknya nanti kita kita bikin pokoknya apa saja kita kasih konten gitu. Ya, begitu ya. Dan saya mau pesan bahwa buat semua teman-teman, terima kasih sudah nonton, karena hidup itu kita harus jalani ya. Apa yang kita suka, apa yang menjadi passion, kita tekuni pasti itu. Tekuni dan jalani. Ya. Dan berkat kita ada di situ. Dan walaupun rasa sedikit tapi ada kepuasan tersendiri ya. Dan saya pun juga ngonten juga model seperti begitu. Tapi ya enjoy karena memang passion. Saya suka bicara begitu. Kita inilah 11-12 lah. Ya. Kakak bukan terjun yang jurnalis profesional tanda kutip, tapi pekerjaan kakak sebenarnya 11-12 kan kita juga cari narasumber. Ini kan cerita-cerita baku tipu rame di sini. Jadi saya motivasi ya menceritakan Papua lewat apa yang saya bisa ceritakan ya saya bikin. Karena begitu, lah. Jadi itu kak, satu hal yang tadi saya ingat kakak bilang menceritakan Papua itu. Jadi kita di media itu, di Tribun itu, pokoknya ceritakan Papua kan di orang di luar itu kan sudah dengar Papua dengan isu-isu yang misalnya, miring. Ya isu-isu miring, keamanan. Pokoknya dia punya ter-ter itu kan, daerah tertinggal apa ter-ter ini yang di belakang, terus kemudian hoax-hoax. Ya, buzzer-buzzer banyak. Buzzer-buzzer itu yang bilang itu banyak toh. Jadi kita sebagai media ya, kalau dari sisi kami sih kita menyiarkan yang sisi lainnya, pariwisatanya, manusianya begitu. Ya, unik alam budayanya, jadi bisa lokal yang bahkan. Kisru-kisru tuh ya ada ranahnya sendiri dan memang kita tidak bisa pungkiri itu pembacanya tinggi, kakak, tapi harus
balance. Di balance ya, diseimbangkan juga dengan Aku suka di berita-berita yang kayak begitu. aku suka itu, aku suka. Dan Pantai-pantai, ya pokoknya itulah semua. saya dulu Objek-objek waktu saya dulu kuliah di Jawa Timur, saya Iya. pernah dibilang, oh orang Papua tuh ada mall kah tidak? Nah itu tuh. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan ini kan sangat membantu buat teman-teman Tribun yang selalu angkat destinasi, Betul. apa wisata alam yang ada di terus kehidupan sosial, kehidupan yang sudah semakin maju. Ini kan luar biasa. Saya lihat terupdate sekali. Dan angkat anak-anak Papua punya Iya. ini diundang podcastnya itu mantap sekali. Ya. Jadi itulah Tribun yang sangat luar biasa. Saya berharap Tribun menjadi berkat buat seluruh Indonesia, bahkan orang Papua juga. Dan angkat nasib-nasib yang orang-orang yang sedang menceritakan cerita-cerita narasi yang miring ya. Tetap kritis dan selalu terupdate dan terdepan. Terupdate yang penting. Oke, terima kasih. Salam santun. Jangan lupa subscribe, komen juga. Aldi punya channel YouTube. Iya, kita punya channel YouTube di Tribun Papua Official. Yes. Jangan lupa subscribe. Sebenarnya ini tidak ada apa Apa nih kan? kita tidak pakai Tribun, tapi biarlah ini wartawan Tribun. Jadi jangan lupa subscribe wartawan Tribun. Kalau saya ada juga Biman Zoning, tapi sudahlah itu. Biman Zoning, ya. Itu terasi bagus News World. Iya, tak kata. Semuanya proses. Oke, kakakku. Semuanya proses, pasti Tuhan akan buka jalan. Nah, yang penting kita memproses. Saya juga kok memulai juga dari nol, dari investasi satu persatu, kecil-kecilan ya, kecil-kecilan. jadi. Akhirnya ya, you lihat simpel, kameranya simpel-simpel gini. Dan terima kasih basa-basi kita sampai di situ dulu. Sampai jumpa di akhir nanti konten-konten berikut. Jangan lupa berbagi ke semua sahabat-sahabat muda dan pemirsa Indonesia. Terima kasih. Salam kami dari Papua untuk kalian semuanya. Salam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. News World. Hormat. Mantap punya, bah.